Silakan pendeta. Selamat malam saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, dan untuk memulaikan acara ini saya ingin mengundang Ibu Shana Laluan dari Indonesia untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Ibu Laluan. Di-unmute dulu. Ya, oke. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami berterima kasih ya Tuhan pada sore hari ini lagi ya Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu melalui Sekolah Sahabat. Ya Tuhan, Engkau kiranya mengirimkan Roh-Mu yang suci, mengosongkan hati pikiran kami untuk ya Tuhan menerimanya, agar ya Tuhan firman yang akan kami dengarkan nanti dapat berguna mengubah tabiat kami yang belum setuju dengan kehendak-Mu. Sebelumnya kami mohon ampun segala salah dosa kami yang menghalangi permohonan kami, agar ya Tuhan kami benar-benar dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amat terlebih ya Tuhan dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa khususnya juga untuk Pak Pendeta Stephen Rantung, untuk Roh-Mu yang suci besertanya, untuk dia dapat membawakan firman-Mu, agar kami juga ya Tuhan dapat menerimanya dengan bantuan Roh-Mu yang kudus, untuk ya Tuhan dapat memberikan hati kami, memberikan kepekaan bagi kami juga ya Tuhan, agar segala apa yang Roh Kudus segala yang Roh Kudus membisikkan dalam hati kami juga ya Tuhan, kami dapat menerimanya dengan sempurna. Terima kasih untuk kesemuanya. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Laluan. Baik, saudara sekalian, kita akan langsung saja dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita. Dan seperti biasa, saya akan membagikan pelajaran ini untuk kita baca, dan kemudian ada keterangan yang dapat kita lihat ya. Jadi kita lihat di sini berlagak seperti Allah ya. Ini adalah berlagak seperti Allah adalah satu judul kita untuk minggu ke-6 ini. Dan pada malam hari ini kita bicara tentang kejatuhan Raja Gunung ya. Kejatuhan Raja Gunung. Cukup menarik pelajaran kita. Dengan sekali lagi kita melihat bagaimana ini dapat juga menjadi satu pelajaran, ada relevansinya yang dapat menjadi bagian kita ya. Kita mungkin bukan raja gunung ya, bukan siapa-siapa, tapi mungkin ada hal-hal yang dapat kita lakukan yang mungkin ujung-ujungnya dapat seperti seakan-akan kita memiliki karakteristik yang hampir tidak berbeda dengan Raja Gunung. Nah, siapa dia ini ya? Siapa dia ini? Baik, mari kita baca ya. Sebagai respons kepada kejatuhan Babel yang tertulis dalam Yesaya 13, yang membebaskan pada saat jatuhnya Babel, maka itu adalah hal yang membebaskan umat Allah. Yesaya 14 ayat 1-3. Maka Yesaya pasal 14 ayat ke-4 sampai 23 memberikan atau menyatakan tentang ejekan figuratif. Ejekan-ejekan figuratif terhadap Raja Babel. Nah, apa yang diejek? Nanti kita akan lihat ya, cukup menarik dari ya, Raja, apa yang dapat kita lihat, ejekan yang bagaimana ya. Ejekan figuratif terhadap Raja Babel. Sangat puitis dan bahkan bukan literal. Ini sudah jelas sebab pasal ini menceritakan raja yang sudah mati menyapu rekan-rekannya di dunia orang mati, menyapu Yesaya. Jadi itu bicara tentang figuratif, di mana belatung dan cacing menjadi tempat tidurnya. Tapi seakan-akan raja ini katanya menyapu rekan-rekannya ya. Tetapi inilah cara Tuhan yang dramatis untuk memberitahukan kepada raja yang angkuh bahwa ia akan direndahkan seperti raja-raja sombong yang sebelumnya. Jadi ini bukan berbicara tentang apa? Tentang keadaan orang mati. Kalau masih sudah mati dia masih bisa menyapu, bisa ke kiri dan ke kanan ya. Bukan, tapi ini adalah satu
bahasa puitis yang bukan menyatakan tentang keadaan orang mati secara literal, tetapi ejekan terhadap raja yang sombong ini. Nah, bagaimanakah Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 dapat diterapkan kepada Raja Babel? Mari kita baca Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Cukup menarik ya. Mari kita perhatikan, kita simpan ini ya. Dia disebut sebagai bintang timur, putra fajar. Wah, seakan-akan bagus sekali ya. Namanya itu bintang timur, putra fajar. Jadi putra fajar, bintang timur. Lalu dikatakan yang hendak naik ke langit, hendak mendirikan apa? Takhta mengatasi bintang-bintang Allah. Nah, apa bedanya bintang timur, putra fajar ini dengan bintang-bintang Allah lainnya? Kenapa dia justru ini bukan menyatakan sesuatu hal yang mengagungkan dia, tapi sebagai satu ejekan. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kenapa itu ejekan. Tapi mari kita baca terus ya. Jadi ayat 13 dikatakan apa? Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Waduh, hebat sekali dia. Kehendaknya itu begitu hebat untuk mengatasi bintang Allah. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, Raja-raja Babel bukan menderita karena kurangnya percaya diri. Namun sebaliknya, mereka lah ingin menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14:14. Bahkan melampaui ego yang paling tinggi sekalipun. Nah, sementara raja-raja itu mengaku memiliki hubungan yang erat dengan para dewa dan mereka tunduk kepadanya. Nah, kenapa raja-raja pada umumnya memiliki hubungan erat dan tunduk pada dewa? Hal ini ditunjukkan setiap tahun pada hari kelima saat perayaan tahun baru bangsa Babel, di mana raja dituntut untuk melepaskan lencana kerajaannya sebelum datang, mendekat ke patung Marduk, patung dewa utama bangsa Babylon, sehingga kedudukannya sebagai raja dapat diteguhkan. Tapi untuk masuk itu apa dikatakan? Dia harus apa? Sujud, melepaskan lencana kerajaan, jubah kerajaannya sebelum datang mendekat ke patung Marduk, menyatakan dia merendahkan dirinya. Jadi dengan kata lain, gagasan untuk menggantikan dewa yang lebih rendah sekalipun dianggap sebagai tindakan bunuh diri ya bagi raja-raja Babylon. Nah, sebagaimana dalam Yesaya 14, Yeskiel 28 menjelaskan tentang kesombongan di surga yang terlalu berani seperti bahkan tindakan bunuh diri melawan penguasa surga, penguasa setempat ya. Di sini gambarannya melampaui kerajaan di dunia dan pusat perhatian Allah menjadi fokus yang lebih dalam penguasa sombong itu berada di Taman Eden. Satu sosok yang diurapi, diliputi oleh cahaya kemuliaan, bertugas sebagai penjaga atau kerup di gunung Allah yang kudus, sempurna sejak diciptakan sampai dosa ditemukan padanya lalu dibuang oleh Allah dan akhirnya dibinasakan oleh api. Yeskiel 28 ayat 12 sampai 18 berbicara tentang kejatuhan Lucifer atau setan, ya, ular tua atau naga yang disebutkan dalam Yesaya dan juga Yeskiel. Dan diterapkan kepada manusia manapun istilah-istilah retorika yang khusus ini sangat bersifat kiasan sehingga tampaknya tidak bermakna. Namun Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 menyatakan adanya makhluk surga yang dibuang dari surga beserta malaikat-malaikatnya, iblis yang menyesatkan seluruh dunia, yang kemudian pada saat dia jatuh dari surga dan kemudian dia datang ke dunia, dialah yang menipu Hawa di Eden di Kejadian pasal 3. Iblis memiliki imajinasi yang sombong. Engkau berkata dalam Yeskiel 28 ayat 2, aku adalah Allah. Aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Jadi dia adalah manusia dalam arti dia adalah ciptaan. Dia bukan pencipta, tapi dia adalah ciptaan. Kematiannya membuktikan bahwa dia bukan Allah. Tidak seperti Kristus, iblis akan binasa dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 11. Tidak pernah mengganggu alam semesta lagi. Bandingkan Yesaya 14 ayat 13 sampai 14 dengan Matius 11 ayat 29, Yohanes 13 ayat 5 dan Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Nanti kita akan lihat ya.
perbandingan-perbandingan ini. Apakah yang dinyatakan oleh perbedaan ini tentang karakter Allah yang sangat berbeda dengan karakter iblis? Apakah yang dinyatakan oleh perbedaan ini kepada kita terkait pandangan Tuhan terhadap kesombongan, keangkuhan, dan keinginan untuk supremasi diri, untuk meninggikan diri? Ya, kita tahu bahwa di kebudayaan Timur ya kita tidak boleh sombong dan lain sebagainya ya. Tetapi mau tidak mau kita lihat bagaimana dunia mengajarkan bahwa kalau kita ingin sukses harus percaya diri. Kita harus berpikiran bahwa segala sesuatu pasti untuk kita lakukan. Kita harus yakin dengan kemampuan kita. You can do it dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, mau tidak mau kita harus dari sejak mungkin kecil kita sudah di apa ya dalam hal-hal mungkin yang pada mulanya dianggap baik ya supaya kita memiliki kepercayaan diri, jangan sampai rendah-rendah diri begitu ya. Tetapi pada ujung-ujungnya kalau kita tidak dapat melihat, membatasi hal-hal yang seakan-akan diagungkan oleh dunia. Dunia mengagungkan seorang yang hebat, yang tidak pernah berbuat kesalahan dan tidak mau mengakui kesalahan. Ya, yang berada di atas orang lain. Kesuksesan itu adalah satu hal yang ditinggikan. Kita meninggikan orang yang sukses. Kalau orang itu yang sukses, maka kita hormati mereka. Orang yang terkenal, orang yang kaya, dan lain sebagainya. Dan inilah yang mengajak manusia untuk mencoba untuk mencari, seperti pelajaran kita, supremasi diri kita. Kita harus lebih dari orang lain. Kita harus memiliki nilai tambah yang berbeda dengan orang lain. Ya. Jadi kita harus selalu lebih. Dan itulah yang memang dunia kita lihat tawarkan. Walaupun ada hal-hal positif seakan-akan. Supaya jangan kita rendah-rendah diri atau apa ya. Kita harus yakin dan lain sebagainya. Tapi biarlah keyakinan kita itu oleh sebab Tuhan yang berada di sisi kita. Keyakinan kita itu bukan karena saya yang hebat lebih dari orang lain. Tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tapi mari kita lihat ini. Lucifer, the shining one. Son of dawn. Ya. Bintang timur, putra fajar, jatuh katanya dari langit. Kenapa? Karena katanya dia ingin mengatasi bintang-bintang Allah. Jadi dia ingin lebih daripada bintang-bintang lain. Makanya dia di sini dikatakan sebagai bintang timur, putra fajar. Nah, kenapa ini menjadi sesungguhnya satu olok-olokan ya? Dia ingin yang tinggi, nanti kita lihat ya. Dia ingin yang tinggi-tinggi. Tetapi sebagai bintang timur atau putra fajar ini apakah ini apa ya? Ini satu hal yang tinggi. Nah, kita lihat kata Lucifer, kata Latin, itu berasal dari Latin atau yang Alkitab bahasa Latin itu namanya Vulgate. Jadi Lucifer itu berasal dari Latin Vulgate yang artinya the shining one, yang terang, ya. Son of dawn, putra fajar. Artinya dia adalah pembawa apa? Pembawa terang. Nah, kalau kita lihat pada saat Alkitab dan juga ilmu apa ya, perbintangan berbicara tentang putra fajar, morning star. Itu morning star itu menunjuk kepada planet apa, saudara-saudara ya? Planet Venus ya. Nah, kenapa saya katakan ini? Ini sebagai satu ejekan karena kalau kita lihat pagi-pagi sekali setelah pagi-pagi sekali yang kalau kita lihat pada saat sebelum matahari mulai timbul ya, maka bintang yang paling terang yang muncul pertama kali sepanjang malam dia nggak terang. Dia munculnya itu hanya pada saat matahari mulai mau timbul, baru dia di situ terang. Dan planet yang kita lihat seperti bintang itu bukan bintang, tapi itu adalah planet Venus atau planet Venus. Jadi kita lihat yang terang kalau kita pagi-pagi ya menjelang matahari terbit, kalau kita lihat ada seperti bintang yang paling terang, itu bukan bintang atau dalam arti lain dengan kata lain dia adalah planet Venus. Nah, planet Venus itu terangnya itu apa? Pada saat menjelang pagi. Kenapa? Karena matahari mulai apa? Mulai muncul, makanya dia terang. Tetapi di sinilah kita lihat dia ingin menyamai Allah. Dia ingin menjadi terang. Yesus itu adalah apa ya? Dia sering dikatakan Yesus itu sebagai apa ya? Matahari, the sun of righteousness, ya, matahari kebenaran. Jadi dia ingin menyamai seakan-akan ya. Tetapi kita lihat apa? Pada saat keberadaan planet Venus ini, dia merasa dia lebih daripada bintang-bintang lainnya, tapi coba kita lihat, terangnya dia itu hanya sementara. Bintang-bintang lain itu dari sepanjang malam sudah bersinar.
Tetapi morning star ini, planet Venus ini, cahayanya itu cuma sementara. Dia juga belum sempat berputar di porosnya, sudah hilang. Kenapa? Karena pada saat dia mulai terang sedikit, matahari muncul, habislah dia. Habislah bintang fajar ini. Tapi itulah, dia selalu mencoba untuk melawan matahari, Yesus Kristus. Ya, tetapi dia tidak ada artinya dibandingkan dengan matahari. Dia terang sedikit hanya karena matahari mau muncul sedikit, Yesus mau muncul sedikit. Tetapi inilah dia mencoba untuk lebih daripada bintang-bintang lain, tetapi dia mau mencoba pelajaran kalau kita belajar tentang kejatuhan setan ya dengan tulisan-tulisan pena inspirasi, dia mencoba untuk menyaingi Yesus Kristus, mencoba untuk menyaingi ya anak Allah, tetapi dia tidak ada artinya. Bahkan Yesus sendiri katakan apa dalam Lukas 10 ayat 18. Yesus katakan, aku melihat iblis, dikatakan apa? Jatuh seperti kilat dari langit. Ya, ini bahasa dari Yesaya 14 ayat 12. Yesaya 14, engkau sudah jatuh dari langit. Dan Yesus bilang apa? Aku melihat engkau jatuh seperti kilat dari langit. Menjadi tidak ada apa? Tidak ada apa-apanya. Lucifer ini ya, tidak ada apa-apa. Wah, inginnya hebat sekali. Kehendak hatinya, hati yang congkak tuh begitu hebat. Engkau tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Hati yang sangat apa ya? Congkak. Padahal dia sudah diberikan apa? Dia sudah diberikan posisi yang jauh lebih daripada malaikat-malaikat yang lainnya. Dari segala ciptaan Allah, dialah yang paling hebat. Tetapi nggak cukup, dia nggak merasa puas. Dan kalau kita lihat manusia, ya, kalau tidak ada Kristus di dalam diri kita, tidak akan ada yang puas. Ya. Apapun Anda sudah jadi orang yang terkenal, ya, Anda sudah punya uang yang banyak, Anda sudah jadi pemimpin negara sekalipun, kalau memang tidak ada kedamaian damai surga di hati Anda nggak akan pernah merasa puas. Tidak akan merasa puas. Anda menyamai apa? Selalu ingin yang lebih. Selalu ingin yang lebih. Walaupun sudah diberikan yang hebat-hebat. Yeskel 28 ayat 12 katakan tentang Lucifer ya. Gambar kesempurnaan engkau. Penuh hikmat dan maha indah. Tidak cukup. Tidak cukup. Kesempurnaan itu tidak cukup. Dia ingin menjadi seperti Allah. Atau menjadi Allah. Kuberikan tempatmu dekat kerub. Arti tempat yang berjaga. Dialah yang terutama ya. Di gunung kudus Allah engkau berada. Posisi yang terbaik, kesempurnaan, hikmat tidak cukup. Apalagi yang dia minta. Yeskel 28 ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Hebat sekali. Ya. Dia dari segi pengetahuan, hikmatnya hebat. Posisinya hebat. Penampilan fisiknya, kecantikannya itu hebat. Ya, dia tidak mengerikan Lucifer ini. Tetapi hati yang congkak, hati yang iri dia miliki ya. Coba kita lihat, dia selalu ingin menyamai Yesus ya, ingin menyamai. Cemburunya itu kepada Yesus itu begitu hebat. Cemburunya kepada Yesus begitu hebat. Yesus dikatakan ya, dalam Yesaya 11 ayat 1 adalah tunas yang akan keluar dari tunggul Isai. Taruk yang akan tumbuh dan dari pangkalnya akan berbuah. Jadi taruk ya walaupun sudah mati ya, artinya bukan mati, tapi pohon itu ditumbang, tapi taruk itu akan tumbuh dan pangkalnya itu akan berbuah. Tetap akan ada. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan ada. Nah, Lucifer juga ingin apa? Sama seperti Yesus, tapi bukannya taruk daripada Isai, bukan tunas yang keluar dari tunggul Isai, tapi dikatakan apa dalam Yesaya 14 ayat 19. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu. Jadi kalau taruk Isai itu tumbuh dan berbuah memberikan kehidupan, tetapi Lucifer itu disebut sini sebagai taruk yang jijik, yang terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Yesus bagai adalah taruk atau
tunggul daripada Isai, tapi dia memberikan kehidupan. Tetapi apa yang dibuat oleh Lucifer, Taruk yang jijik, bukan Taruk Daud atau bukan Taruk Daud ya, Taruk Isai itu Yesus, tapi Lucifer adalah Taruk jijik, dia tidak memberikan kehidupan. Yang Lucifer dapati atau berikan adalah kematian. Berada di antara mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang. Jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur. Seperti bangkai yang terinjak-injak. Jadi coba untuk menyamai, tapi gagal. Tapi dia selalu, tapi ini hebat sekali Lucifer, pada saat dia jatuh, dia tawarkan hal yang tersebut kepada apa? Manusia ya. Dia tawarkan kepada apa yang dia ingini, dia tawarkan kepada Hawa. Kamu akan menjadi seperti Allah kalau kamu mau makan buah ini. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dia tawarkan hal itu kepada manusia. Tapi sebelum kita menerima tawaran itu, mari kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa yang menjadi akibatnya daripada kehidupannya, betul. Ya, dia memberontak, dia iri terhadap Yesus. Ingin menyamai yang maha tinggi. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 katakan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, Lucifer ya. Mikael Yesus dan melawan Lucifer, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya yang tertipu oleh dia ya. Ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan dia mulai dari Adam dan Hawa. Ya, kita lihat bagaimana sepak terjang daripada naga tersebut, Lucifer, ular tua tersebut. Dia buat seperti yang Elder Ridwan Lingga tadi Mam katakan ya, bagaimana di dalam Kejadian pasal 11 dia buat orang-orang setelah air bah, mari kita dirikan menara di Babel untuk sampai ke apa? Menjangkau tempat daripada Allah. Dan kita sudah lihat pelajaran-pelajaran dari kitab Daniel, bagaimana Raja Nebukadnezar meninggikan dirinya ya, dengan patung yang dia buat di Daniel pasal 3 yang tidak sesuai dengan gambaran ataupun nubuatan Allah. Pasal 4, Nebukadnezar dengan kesombongannya melihat hasil segala sesuatu itu seakan-akan berasal dari dalam dirinya. Dan pasal 5 dari kitab Daniel, bagaimana Belshazzar mencoba untuk merendahkan Allah. Tetapi di akhir daripada pasal 5, kita lihat Belshazzar yang mati di tangan kerajaan yang berikutnya, Medo Persia. Dan kita lihat juga akhir daripada Lucifer ini telah ditulis dalam Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dikatakan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Setan sejak semula di Taman Eden menawarkan kita untuk menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah. Tapi tahukah Anda, ya kita dapat menjadi seperti Kristus, tapi bukan dengan cara setan. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi seperti Kristus? Ya. Seakan-akan ada pendeta bilang jangan kita jangan menjadi seperti Allah ya. Tapi ada yang diminta kita untuk menjadi seperti Kristus. Ya. Bukan, kalau kita lihat bukan seperti bukan seperti metode setan ya. Akhirnya dalam hatinya dia selalu ingin naik. Itu metode daripada Lucifer untuk menjadi sama seperti Allah ya. Tapi apa yang terjadi? Sebaliknya, bukan naik yang dialami. Ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Itu tempatnya. Kita diminta untuk sama seperti Yesus, bukan untuk naik, tapi untuk apa? Mari kita lihat ya. Bukan untuk naik, tetapi untuk turun. Ya, untuk turun. Mari kita lihat. Filipi 2 ayat 1-9 katakan, jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persetujuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ya dengan ini, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia.
Tapi bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi pengikut Kristus yang sejati, menjadi sama dengan kata lain ya, menjadi sama seperti dapat memiliki karakter Kristus. Apa yang dapat kita lakukan? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan kita lihat orang, lalu kita lihat mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pakai baju apa dia? Sepatunya apa? Tasnya apa? Dari mana dia datang? Ya. Dari mana dia datang? Apa pendidikannya? Apa posisinya? Ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Pada saat kita melihat orang lain dan mencoba mengukur keberadaan orang tersebut, maka kita melihat apakah orang itu lebih atau kurang dari kita. Tapi jangan kita lakukan. Ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah. Makanya saya katakan harus kita sama dengan apa ya? Harus sama dengan Yesus apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Sama seperti Kristus bagaimana? Caranya adalah yang walaupun dalam rupa, ayat 6, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita seringkali ingin sama seperti Allah. Naik, mungkin kita tidak secara langsung seperti Lucifer ya. Tapi pada saat kita menganggap rendah orang lain, pada saat kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang lain, ya, dalam segala sesuatu yang kita miliki, keberadaan kita, maka saya khawatir kita tidak memiliki pikiran dan perasaan Yesus dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ingin ditinggikan, baiklah kita menjadi apa? Hamba Kristus. Ya, menjadi hamba Kristus. Memperhatikan orang lain lebih daripada kepentingan kita sendiri dan menganggap orang lain yang lebih utama daripada diri kita sendiri. Mungkin kita sukar, kita semua sedang berjuang, saya dan saudara, kita sedang berjuang untuk dapat memiliki pikiran dan perasaan Kristus ini. Sama seperti Kristus ini mungkin sukar, tapi jangan khawatir, Roh Kudus akan menuntun kita. Kalau kita minta kepada Roh Kudus, maka Dia akan dapat memberikan kepada kita roh kekuatan untuk membawa kita memiliki pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Yesus untuk dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, ada mungkin tambahan-tambahan ataupun pertanyaan yang dapat diberikan, silakan. Ada tambahan mungkin Om Rain, jika ada. Ya, silakan Om Rain. Singkat saja pendeta, semua sangat jelas dan kelihatannya terbukti bahwa orang sombong tidak bisa masuk surga. Itu sudah pasti. Sebab sombong saja dari surga dibuang. Lalu bagaimana kita dari dunia yang sombong mau masuk? Itu kan tidak masuk akal toh. Akal sehat kita tidak bisa pikir bagaimana ini ya. Yang sombong dari atas dibuang, lalu kita yang sombong di bawah mau naik ke atas. Jadi marilah saudara kita miliki kerendahan hati dari Yesus Kristus. Yesus sendiri bilang kalau orang kasih tampar engkau, berikan juga pipi yang satu. Ya. Nah, jadi kita rendah hati. Biarlah Yesus di atas segala-galanya. Makasih. Amin, amin. Terima kasih Om. Ini baru pertama kali saya mendengar ya. Satu ilustrasi atau pernyataan yang saya terus terang belum pernah dengar Om sebelumnya ya. Yang sombong saja di surga dibuang, apalagi yang dari bumi mau dibawa ke surga ya nggak bisa dibuang-buang lagi itu Om. Puji Tuhan atas penjelasannya. Malaikat jadi repot kedua kali, Ted. Akan mau buang lagi jadi repot. Jadi lebih baik supaya jangan repot, enggak usah naik lah. Gitu. Amin, amin. Puji Tuhan Om. Terima kasih atas tambahan. Ada lagi saudara yang lainnya, silakan. Terima kasih.
Ada saudara yang lainnya? Ketua lelaki, ada kira-kira tambahan? Ketua lingga dan ketua tilar? Jika ada, silakan. Oke. Baik, jika tidak ada, bagaimana melalui live stream, Dek? Tidak ada tambahan dari live stream, Pendeta. Oke. Jika tidak ada, mungkin kita akan masuk ke acara kedua kita, yaitu doa-doa kita. Saya tahu ada beberapa permohonan doa silent request, tapi mungkin yang tadi malam disebutkan, tapi sudah tidak sempat, maksudnya pas sudah selesai ya, sudah Dedek, saya sudah berdoa mungkin baru terbaca gitu, baru atau terketik waktu itu. Jadi saya tahu ada beberapa yang tadi malam mungkin sudah ada silent request seperti Ibu Abutan, mungkin kita bisa bawakan juga pada malam hari ini silent request-nya. Baik, ada lagi saudara lainnya yang melalui Zoom ada hal-hal yang dapat kita doakan. Kita tentunya saya tadi ya silakan Ibu Laloan. Di-unmute dulu. Terima kasih Pak Pendeta, dari keluarga Bapak Carlo Pakasi mengucapkan terima kasih atas doa-doanya, karena Bapak Carlo sudah sembuh tapi masih dalam pemulihan. Terus doakan juga Saudara Victor untuk rencana akan dipulangkan ke Indonesia. Jadi tolong doakan siapa yang mau antar dan sebagainya, karena di sana kayaknya agak mahal juga kalau orang datang, atau kalau orang keluar terus kembali katanya harus karantina dan mahal banget. Mungkin karena mereka juga enggak mau ada orang yang masuk keluar, makanya dikasih harga tinggi lah supaya orang nggak mau masuk keluar. Tapi Saudara Victor belum bisa pulang sendiri. Jadi tolong doakan juga, jangan lupa Pak Bambang yang sampai sekarang masih perlu perawatan khusus. Iya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Ibu Laloan. Ya, bagaimana keadaan Kristi hari ini? Sudah semakin baik, Tante Ren? Pendeta doakan Kristi sudah mau membaik, sudah dapat obat dari dokter antibiotik. Terima kasih Pendeta. Oke, sama-sama kita akan doakan Kristi ya, semakin lebih baik, lebih kuat ya. Baik, saya juga berbicara dengan Tante Al tadi tentang Ibu Nita Pando keadaannya, dan kita serahkan kepada Tuhan. Dari segi medis ya, mereka sudah mungkin merasa dokter-dokter mungkin menyatakan tidak ada harapan, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Jika Tuhan berperkara, tentunya ada hal yang terbaik dapat terjadi, dan kita serahkan saja Ibu Nita Pando dalam tangan Tuhan. Ya. Baik, ada lagi saudara sekalian melalui Zoom. Ada update Saudara Elder Ridwan tentang Saudara Daniel Sitanggang, atau Ibu Lucy tentang Pendeta Kartagi? Jika ada update, silakan. Tetap doakan pendeta, belum ada update. Pendeta Kartagi rencana akan dipindahkan ke home care, Pendeta. Oh, oke. Ya, kita terus doakan. Ya. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada melalui Zoom, bagaimana melalui live stream, Dek? Dari live stream ini Pendeta ada permintaan doa dari Pendeta Bunhok, katanya tolong doakan katanya gurunya Harry Gamis, mungkin sedang sakit. Oh, oke. Harry Gamis ya. Lalu dari Ibu Marta Lam, tetap tolong doakan suami, anak-anak, dan cucu. Lalu dari Ibu Sylvia Abutan, tetap tolong doakan keluarga mereka di Ciracas yang masih sakit, Ciracas, Jakarta. Dan ada silent request dari Ibu Debbie Abutan, dari keluarga lelaki senior, dan Ibu Pendeta Harriet Paruntu. Ya, ya. Itu yang Ibu Sylvia Abutan punya keluarga di Jakarta itu, yang dipuji adiknya itu ya? Iya, Pendeta. Dan juga orang tua mereka di Jakarta ya? Iya. Oke.
Ya, ya. Baik. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kembali kami dapat mempelajari kejatuhan daripada bukan hanya Raja Babel, tetapi juga gambaran daripada kejatuhan Lucifer yang telah jatuh dari tempat yang paling sempurna, paling indah. Tapi oleh sebab kesombongan, keinginan hatinya, maka dosa itu telah timbul dan gantinya ingin menyamai Allah, dia telah jatuh. Tuhan, biarlah pelajaran ini dapat menjadi pelajaran bagi kami semua. Tidak ada yang dapat kami capai dalam dunia ini. Tidak ada harta, posisi, kedudukan, atau apapun yang akan kami bawa ke dalam kerajaan-Mu. Yang kami bawa hanyalah karakter Kristus yang dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Segala kekayaan, segala kehormatan, kedudukan dunia ini tidak ada artinya Tuhan. Yang paling berarti adalah kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak Tuhan, di mana kami akan hidup bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Berapa lamakah kami akan memiliki kekayaan, kedudukan, kehormatan di dunia ini? Kami tidak dapat membayangkan Tuhan, kehidupan untuk selama-lamanya bersama Engkau itu begitu berarti dibandingkan kedudukan yang sementara yang kami miliki, kekayaan yang sementara yang kami miliki, kehormatan yang kami miliki yang hanya sementara saja Tuhan. Tapi biarlah kami dapat difokuskan untuk melihat kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau. Itulah yang kami inginkan Tuhan. Kehidupan kekal di mana kami bisa bertemu kembali dengan kekasih-kekasih kami yang sudah beristirahat. Kehidupan kekal di mana kami bisa bertemu dengan nabi-nabi Tuhan, bisa bertemu dengan Nabi Yesaya, nabi-nabi lainnya, Nabi Daniel. Dan khususnya kehidupan kekal di mana kami bisa melihat Engkau Tuhan. Kami bisa melihat Yesus Kristus, pengorbanan-Mu yang akan memberikan kehidupan kekal tersebut, mengakhiri segala penderitaan kami di dalam dunia ini. Kami ingin menanti-nantikan kedatangan-Mu tersebut Tuhan. Dan berikanlah kepada kami masing-masing kerendahan hati, hati yang selalu direndahkan. Direndahkan karena Kristus yang adalah contoh kami. Kristus yang bukan melihat dirinya sebagai anak Allah yang harus dipuja dan dipuji. Tapi telah datang untuk menjadikan kami yang tidak layak menjadi layak masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya ini dapat menjadi satu pelajaran bagi kami. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami datang membawakan permohonan-permohonan doa kami. Kami datang membawakan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan-pergumulan mereka sehari-hari. Kami ingin berdoa bagi saudari atau Ibu Debbie Abutan dengan silent request, permohonan pribadi yang dia ingin bawakan pada Tuhan, yang hamba-Mu juga ingin ucapkan pada saat ini. Kiranya Tuhan akan mendengarnya. Tuhan akan menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu Tuhan, untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, permohonan tersebut, keinginan tersebut, kami dapat gunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu, yang juga ingin membawakan permohonan pribadinya Tuhan. Kami bukan hanya berdoa bagi keluarganya, saudari Yeni Ransun yang ada di Indonesia dalam masalah kesehatan, tapi kami percaya ada juga permohonan lainnya yang dimiliki oleh Ibu Pendeta Paruntu. Kiranya Tuhan akan mendengarnya. Tuhan berikanlah kepadanya jawaban terhadap permohonannya, dan kekuatan surga dapat menjadi bagiannya. Hal yang sama juga permohonan pribadi dari Ibu Lili Pinontoan, juga Tuhan kiranya mendengarkan permohonan pribadi dari Om Yan dan Tante Sin. Kiranya Tuhan akan mendengarkan Tuhan. Biarlah sukacita surga dapat menjadi bagian saudara-saudari kami ini. Menjadi bagian Ibu Lili, menjadi bagian Om Yan, Tante Sin. Dengan Tuhan yang menjawab permohonan mereka. Yang dapat memberikan sukacita dan damai surga kepada mereka. Permohonan doa juga Ibu Kathleen Sumanti Mambo, Tuhan akan selalu mendengarkan dan Tuhan akan selalu menjawab sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, masih dalam proses kesembuhan mereka. Kami saudara ingin terus membawakan dalam doa hamba Tuhan, Pendeta Sarmun Kartagi di California. Tuhan akan memberikan kekuatan dan menyertai dia dalam proses penyembuhannya. Kiranya dalam segala sesuatu yang dapat terjadi Tuhan, maka hanya yang terbaik bagi
pekerjaanmu, bagi pelayanan yang dapat dilakukan oleh Pendeta Kartagi dapat menjadi bahagian Tuhan. Kami juga berdoa bagi permohonan pribadi Pendeta Bunhok Pasulatan, juga permohonannya juga Tuhan pada saat ini agar kesembuhan surga dapat menjadi bagian bekas guru daripada Pendeta Bunhok, Saudara Heri Gamis Tuhan. Kiranya dengan kesembuhan yang Tuhan berikan, maka pendeta akan bersuka cita dan keluarga daripada Saudara Heri Gamis juga akan bersuka cita bersama-sama. Kami juga berdoa bagi kekuatan surga bagi Saudara Daniel Sitanggang. Kiranya kami rindu untuk mendengarkan kabar yang baik Tuhan, di mana Tuhan dengan kemurahan-Mu memberikan kesembuhan kepadanya. Sukacita bagi keluarganya. Kami berdoa juga bagi Kristi, jamaah Kristi Tuhan, sehingga penyakit ataupun masalah kesehatan yang Kristi alami saat ini akan berlalu. Dan dengan obat-obatan yang dokter sudah berikan, maka Kristi akan menjadi semakin kuat dan semakin sehat. Kami juga ingin membawakan permohonan doa Ibu Shana Laloan yang berdoa bagi keluarga Bapak Bambang, juga bagi rencana Victor untuk dapat kembali ke Indonesia. Kiranya segala urusan itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak ada biaya yang besar yang harus keluar dengan keberangkatan Victor kembali ke Indonesia. Kami juga berdoa bagi kesembuhan yang lebih baik yang dapat terjadi bagi Saudara Carlo Pakasi. Dan dengan demikian keluarga besar ini Tuhan, keluarga umat-umat Tuhan akan selalu bersuka cita, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga daripada Ibu Abutan di Indonesia yang dalam keadaan sakit, Saudara Puji dan adiknya dan juga orang tua mereka di Jakarta. Kiranya kesembuhan surga Tuhan dapat menjadi bagian mereka, sehingga kami memiliki kesaksian. Kami memiliki kesaksian di mana Tuhan yang menjawab doa, Tuhan akan yang memberikan kekuatan bagi umat-umat-Mu yang berdoa, mendoakan keluarga mereka. Kami juga terus berdoa bagi Saudari Christine Rotin Sulu. 2 hari dia saat ini sudah berada di rumah sakit Tuhan. Tuhan, kami percaya damai surga akan tetap menaungi Christine. Kekuatan dari surga akan menyertai dia. Dan zaman surga dapat menjadi bahagiannya. Sehingga nama Tuhan akan selalu kami muliakan. Kami serahkan dia Tuhan. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan pasti memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang bukan untuk mencelakakan Christine, tetapi masa depan yang penuh pengharapan seperti firman-Mu yang tercatat, yang kami dapat baca dari Yeremia 29 ayat 11. Kami berdoa kiranya kekuatan surga kami dapat membawa permohonan-permohonan kami Tuhan. Maka kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik yang dapat terjadi bagi Christine. Kekuatan dapat menjadi bagian Christine. Damai surga dapat menjadi bagiannya. Kami juga berdoa bagi Michael dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya penyertaan yang sama juga dapat menjadi bagian Saudari Nita Pando yang berada dalam situasi sakit pada saat ini di rumah sakit. Medis, dari segi medis menyatakan tidak ada lagi harapan, tapi jika Tuhan berkehendak tentunya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tetapi jika Tuhan menginginkan bahwa yang terbaik itu adalah bagi Saudari Nita Pando untuk dapat beristirahat saat ini, maka jadilah kehendak-Mu Tuhan untuk kepujian kemuliaan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, perpisahan-perpisahan kami dalam dunia ini hanya sementara. Tapi pada saat kami memiliki iman, pada saat kami menerima Engkau sebagai juru selamat kami, dan damai surga itu menyertai kami, maka pada saat kami beristirahat sekalipun, pada saat tanda dibunyikan, kami akan bersama-sama Engkau dalam kerajaan-Mu Tuhan. Inilah pengharapan kami Tuhan. Inilah sukacita yang kami miliki. Inilah sukacita yang kiranya dapat dimiliki oleh keluarga Om Alex Tambingon yang juga masih dalam keadaan berduka pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai saudara-saudari kami lainnya yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Saudara Alden, Bapak Johan Tambun, dan juga semua yang selalu kami doakan yang kami sebutkan dari waktu ke waktu Tuhan. Kiranya penyertaan, kesembuhan, kesehatan dari surga dapat menjadi bagian mereka. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin membawakan anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Vista. Kami berdoa, hamba-Mu ingin berdoa bagi Saudari Evi, Saudara Jose, dan Cika Tuhan, yang pada saat ini bersama-sama dengan kami mungkin dalam doa pada saat ini, kiranya Tuhan akan selalu menyatukan mereka dalam kasih surga, selalu memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami sudah melihat penyertaan surga sudah menjadi bagian Saudari Evi, Cika, dan Saudari Jose. Kami percaya penyertaan surga akan terus menjadi bagian mereka. Mereka akan selalu teguh dalam iman
kepada Engkau Tuhan, dan keluarga ini akan bukan hanya menerima berkat-berkat surga, tetapi juga dapat menjadi saluran berkat surga. Mereka akan membawakan kabar, berita keselamatan-Mu kepada siapa saja. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Jennifer Wenur Tuhan. Kami berdoa dalam segala usaha-usaha Jennifer dalam kehidupannya, pekerjaan yang dia lakukan, Tuhan akan beserta dengan dia. Masa depan yang terbaik yang akan menjadi bagian Jennifer tentunya sudah Tuhan siapkan. Segala rancangan-rancangan atau rencana-rencananya untuk tahun 2021, kiranya itu juga adalah rencana Tuhan yang dapat menjadi bagian Jennifer. Lihatlah anak Tuhan ini dan selalu besertalah Tuhan dengan dia. Sehingga dia akan selalu bersama-sama dengan kami memiliki sukacita dan damai surga. Inilah kerinduan kami semua Tuhan. Inilah kerinduan kami seluruh umat-umat Tuhan yang sudah beribadah saat ini. Dan kiranya penyertaan surga menyertai kita dari saat ini hingga Maranatha. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak dalam acara ibadah kita. Terima kasih Om Pendeta Ren Kesaulia yang selalu bersama-sama memberikan kelegaan kepada saya karena saya tahu kalau ada hal-hal yang tidak dapat saya jawab, Om Ren dengan kebijaksanaan yang dapat membantu saya. Dan puji Tuhan, terima kasih Om Ren. Dan kiranya Tuhan menyertai kita semua sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Stay safe dan stay healthy. Tuhan memberkati kita. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.